Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dengan NIM akhir 255. Bersama rekan saya Selviana Ajar akan memaparkan tentang bisnis yang kami jalankan, yaitu franchise Jelly Potter Unjeni. Materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada strategi bauran pemasaran, yang ketiga ada tujuan pemasaran, yang keempat ada strategi inti pemasaran, lalu yang terakhir ada jadwal pemasaran. Kekuatan yang pertama dalam franchise Jelly Potter yaitu sudah diketahui masyarakat luas. Karena usaha yang kami jalankan adalah bisnis waralaba, keuntungannya dalam hal pemasaran yaitu Pusat Jelly Potter Indonesia sudah melakukan pemasaran yang sangat baik dengan menggandeng Raffi Ahmad sebagai brand ambassador. Jadi produk Jelly Potter akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Lalu sesuai dengan misi dari Pusat Jelly Potter Indonesia yaitu kualitas minuman kekinian yang sangat baik dengan harga yang terjangkau. Lalu Jelly Potter juga mempunyai 6 varian yang terdiri dari 54 rasa. Dan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku karena bisa dipesan langsung ke pusatnya. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari franchise Jelly Potter yaitu agak sulit untuk berinovasi. Karena jika kita mempunyai ide untuk racikan rasa baru, kita tidak bisa memasukkannya ke dalam menu. Karena minuman yang dijual harus sesuai SOP yang berlaku dari pusat. Dan Jelly Potter hanya ada satu ukuran. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Dengan pemasaran secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pusat, bisa dengan mudah menjual produk minuman tersebut karena masyarakat sudah mengenal produk tersebut. Lalu ada pemerintahan sangat mendukung usaha Jelly Potter ini karena misi Jelly Potter ini untuk ikut serta dalam memajukan UMKM Indonesia. Lalu ada juga dengan harga yang terjangkau namun rasa yang mampu bersaing, minuman ini bisa mencapai semua kalangan. Yang selanjutnya ada ancaman dalam usaha Jelly Potter. Munculnya brand-brand baru yang menjual produk serupa. Lalu karena sulit untuk mengembangkan inovasi sebagai franchiser, bila pihak pusat tidak bisa terus berinovasi mengikuti tren atau zaman, brand ini bisa berada di belakang brand-brand yang lebih inovatif. Lalu selanjutnya ada strategi bauran. Yang pertama yaitu produk Jelly Potter berdiri karena kegemaran founder dalam meracik dan menggabungkan berbagai bahan dasar premium seperti coklat, vanila, kopi, dan juga sirup-sirup, sehingga tercipta minuman kualitas premium ala Sultan dengan lebih dari 50 varian rasa yang tidak membosankan dan membuat pelanggan ketagihan. Berikut ada beberapa varian rasa yang ada di dalam Jelly Potter. Lalu selanjutnya ada price. Didorong oleh banyaknya minuman kekinian yang terdapat di mall kota-kota besar dengan harga yang relatif tinggi, kami memunculkan ide untuk menghadirkan minuman kualitas premium ala Sultan dengan harga terjangkau yang ramah di kantong dan dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ROI yang telah ditetapkan oleh pihak Jelly Potter dengan asumsi 1 hari 100 cup penjualan dengan modal bahan baku 6.000 per cup dan dijual dengan harga 10.000 per cup untuk rasa reguler dan 12.000 untuk varian milk mix Yakult. Tempat untuk marketing saat ini yaitu di sosial media, Instagram dengan melakukan endorsement kepada beberapa artis dan juga memasukkan cuplikan di dalam film series yang sedang banyak penggemarnya yaitu film series Antares yang ada di aplikasi WeTV. Penempatan booth pun dipantau oleh tim analisa pusat Jelly Potter. Mitra Jelly Potter perlu melakukan pengajuan lokasi. Jika dikira kurang cocok, pihak analisa tempat pusat Jelly Potter akan meminta mitra Jelly Potter untuk mencari tempat lain yang lebih strategis. Ada 3 periode di dalam promotion. Yang selanjutnya ada tujuan pemasaran.
Tujuan pemasaran yang pertama yaitu memberi informasi atau promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk Jelly Potter dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, kami mengharapkan kenaikan pada angka penjualan. Lalu, yang kedua yaitu ada memahami pasar dan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah memiliki pemahaman yang dalam mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target potensial, memahami segala persaingan, kebutuhan, keinginan, serta memahami tren-tren yang muncul di dalam pasar, termasuk di dalamnya yaitu daya beli, ketertarikan, keterbatasan, dan faktor luar yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian konsumen. Lalu yang ketiga yaitu membentuk produk yang sesuai pasar, menciptakan sebuah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah hal penting bagi kami. Tentunya ini adalah hasil kesinambungan dari tujuan memahami pasar dan konsumen. Dari pemahaman pasar dan konsumen, maka pemasaran perlu membantu bagian perancang produk serta bagian produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan hasil riset. Yang keempat yaitu mencapai titik impas. Tujuan pemasaran pada umumnya adalah untuk mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Selain itu, hal ini juga dapat memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Yang kelima yaitu mencapai citra yang ingin dibentuk. Pencitraan adalah hal yang penting dalam pemasaran. Karena dengan pencitraan, maka konsumen dapat lebih mengenal dan tertarik dengan produk minuman yang kami tawarkan. Pencitraan bisa dibentuk dengan menggunakan tokoh idola sebagai brand ambasador, dan pihak Jelly Potter Pusat menggandeng artis Raffi Ahmad. Kami memaksimalkan pencitraan dengan pelayanan pasca penjualan yang optimal. Lalu yang keenam ada kepuasan konsumen. Penjualan yang terjadi hanya akan menjadi keuntungan sesaat bila tidak terjadi kepuasan terhadap konsumen. Artinya, untuk tiap penjualan yang terjadi, diharapkan ada feedback yang bisa menjadi nilai lebih dari penjualan. Pencapaian tertinggi dari pemasaran adalah ketika konsumen sepenuhnya terpuaskan, menjadi setia terhadap produk dan perusahaan, serta memilih untuk tidak berpindah ke produk pesaing. Maka dari itu, kami sebagai mitra Jelly Potter selalu menanyakan kepada pelanggan apakah ada kekurangan atau sebagainya. Kemudian ada keluhan tentang rasa yang kurang, sedangkan kami sudah menjalankan sesuai SOP yang diterapkan oleh pusat, maka kami akan segera menyampaikan masukan kepada pusat melalui layanan masukan lewat nomor WA yang dikhususkan oleh pusat sebagai pusat pengaduan komplain. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Selviana. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran menurut Philip Kotler, yaitu suatu cara di mana fungsi dari pemasaran menyelenggarakan kegiatannya agar bisa mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam kegiatan penjualan pada level marketing mix. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran yang diterapkan, ada dua. Yang pertama menggunakan platform sosial media yaitu Instagram, dan yang kedua menggunakan jasa influencer yaitu endorsement. Yang kelima ada jadwal pemasaran dari Jelly Potter Unjani Cimahi. Di sini kriterianya ada saluran pemasaran, tujuan pemasaran, target, contoh tema konten. Di minggu ke-1, saluran pemasarannya influencer, tujuan pemasarannya meningkatkan brand awareness dan penjualan. Targetnya insight penjualan meningkat 4 kali lipat dari yang penjualan biasanya. Contoh tema kontennya informasi dan keunggulan produk. Di minggu kedua ada posting rutin, tujuan pemasarannya brand image, targetnya jumlah like, comment, dan mention pun meningkat. Contoh tema kontennya dapat menghilangkan rasa haus. Di minggu ketiga ada endorsement, tujuannya brand awareness, targetnya meningkatkan jumlah followers, dan contoh tema kontennya dapat menyegarkan.
Selanjutnya ada poin ke-6, yaitu anggaran pemasaran Jelly Potter Unjani Cimahi. Jelly Potter Unjani Cimahi di sini periodenya minggu ke-1, fokusnya kepada pengenalan produk, medianya jasa influencer, frekuensinya 1 dengan biaya 50 juta. Minggu kedua brand image, medianya Instagram, frekuensinya 2, biayanya 50.000. Minggu ketiga brand awareness, medianya Instagram, frekuensinya 2, biayanya 50.000. Di sini poin yang ketujuh ada metode pengawasan kegiatan pemasaran Jelly Potter Unjani Cimahi. Di sini ada jenis-jenis pengawasan. Adapun jenis pengawasan diantaranya yang pertama pengawasan internal atau intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, yaitu built-in control. Yang kedua ada pengawasan eksternal atau extern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh satu unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Contohnya influencer. Selanjutnya ada pengawasan preventif, yaitu pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya ada pengawasan aktif,